Pendeta Yahudi itu kembali mendapati hal yang tidak terduga. Ketika dia sedang memilih materi keagamaan dari kitab Taurat, dia menemukan 24 lembar, yang berisi tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa heran dan kesal, bagaimana mungkin kitab Taurat yang dia anggap suci dan sempurna, menyimpan banyak cerita tentang Nabi yang dia benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan pendeta Yahudi yang membenci Rasulullah, hingga akhirnya wafat di atas makam Rasulullah. Ada seorang pendeta Yahudi yang tinggal di kota Syam, sebuah kota di negeri Syria yang kaya akan sejarah dan budaya. Pendeta ini sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam. Dia tidak pernah lelah menentang dan menghina Rasulullah di depan jemaatnya. Setiap hari Sabtu, pendeta ini mengadakan kegiatan keagamaan di sebuah sinagoga besar. Ribuan orang Yahudi datang dari berbagai penjuru kota untuk mendengarkan ceramah dan bacaan kitab Taurat dari pendeta ini. Mereka menganggap pendeta ini sebagai seorang yang berilmu dan berwibawa. Namun, suatu hari, ketika pendeta ini sedang menyusun materi keagamaan yang akan disampaikan, dia terkejut menemukan sebuah bagian dalam kitab Taurat yang menyebutkan tentang kehidupan dan kebesaran Nabi Muhammad. Dia tidak percaya bahwa kitab Taurat yang selama ini dia junjung tinggi, ternyata mengandung informasi tentang Nabi yang dia benci. Dengan marah, dia merobek halaman kitab Taurat yang berisi tentang Nabi Muhammad. Dia berencana untuk membuangnya dan menggantinya dengan halaman lain yang sesuai dengan keinginannya. Dia berpikir bahwa dengan begitu, dia bisa menghapus jejak Nabi Muhammad dari kitab Taurat dan sejarah. Namun, dia tidak menyadari bahwa tindakannya itu justru menunjukkan betapa besar pengaruh Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Pada minggu ketiga, pendeta Yahudi itu kembali mendapati hal yang tidak terduga. Ketika dia sedang memilih materi keagamaan dari kitab Taurat, dia menemukan 24 lembar, yang berisi tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa heran dan kesal, bagaimana mungkin kitab Taurat yang dia anggap suci dan sempurna, menyimpan banyak cerita tentang Nabi yang dia benci. Dengan geram, dia merobek satu persatu halaman kitab Taurat, yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, dia bisa menghilangkan jejak dan pengaruh Nabi Muhammad dari kitab Taurat dan hati para murid-muridnya. Namun, apa yang dia lakukan justru membuatnya semakin penasaran. Dia ingin tahu, siapakah sebenarnya Nabi Muhammad ini? Mengapa dia begitu penting dan dihormati oleh banyak orang? Apa yang membuat dia berbeda dari nabi-nabi lain yang ada dalam kitab Taurat? Rasa penasaran ini terus mengusik pikiran dan hatinya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Dia ingin pergi ke Madinah, tempat tinggal Nabi Muhammad, untuk melihat dan mendengar langsung dari Nabi itu sendiri. Namun, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Dia harus menempuh jarak yang sangat jauh, sekitar 1.500 km, dari Syam ke Madinah. Jika dia menggunakan unta sebagai kendaraan, dia membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk sampai di sana. Ini berarti, dia harus meninggalkan kegiatan keagamaannya yang rutin, setidaknya selama 8 pertemuan. Hal ini tentu saja menjadi beban yang berat bagi para murid-muridnya, yang sangat mengandalkan dan menghormati pendeta ini. Bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu bahwa pendeta mereka pergi untuk menemui Nabi yang mereka benci? Salah seorang murid yang setia kepada pendeta Yahudi itu, mencoba memberikan peringatan kepada gurunya. Dia berkata, "Tuan pendeta, saya mohon jangan pergi menemui Muhammad. Karena saya dengar, orang-orang yang bertemu dengan dia akan terpesona oleh pesonanya, dan tunduk kepada ajarannya. Kalau nanti Tuan pendeta juga begitu, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin dan panutan kami?" Pendeta Yahudi itu mendengarkan nasihat muridnya dengan hati-hati. Dia merasa khawatir, apakah benar apa yang dikatakan murid-muridnya? Apakah benar Nabi Muhammad memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga bisa membuat orang-orang beriman kepada Allah dan mengikutinya? Karena rasa khawatir itu, dia membatalkan rencananya untuk pergi ke Madinah. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di Syam dan melanjutkan kegiatan agamanya.
Namun, seminggu kemudian, niatnya untuk bertemu Nabi Muhammad kembali muncul di benaknya. Kali ini, dia semakin penasaran apa yang sebenarnya ada pada Nabi Muhammad. Dia ingin melihat sendiri bagaimana wajah, sikap, ucapan, dan perbuatan Nabi itu. Dia ingin mendengar sendiri bagaimana suara, nada, dan makna ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu. Namun, lagi-lagi muridnya tidak setuju dengan rencananya. Mereka berusaha menghalangi dan membujuknya untuk tidak pergi ke Madinah. Bahkan, ketika dia sudah bersiap-siap untuk berangkat, mereka selalu menariknya kembali ke sinagoga. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan murid-muridnya tidak pernah memberikan izin kepadanya untuk pergi menemui Nabi Muhammad. Akhirnya, karena keinginannya yang sudah tidak tertahankan lagi, pendeta Yahudi itu berkata dengan penuh harap kepada muridnya, "Aku berharap kalian mengerti bahwa aku sangat ingin bertemu dengan Muhammad. Aku berharap kalian mengizinkan aku untuk pergi ke Madinah dan melihat sendiri bagaimana Nabi itu. Aku berharap kalian tidak menghalangi aku lagi, karena aku tidak bisa menahan rasa penasaranku lagi." Setelah mendengar keputusan sang pendeta, para murid merasa sedih namun ikhlas, melepas gurunya untuk berangkat ke Madinah. Mereka ingin sang pendeta bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan penuh semangat, sang pendeta memulai perjalanannya ke Madinah. Dia harus menempuh jarak yang sangat jauh selama 30 hari, melewati berbagai rintangan dan bahaya. Akhirnya, dia sampai di gerbang kota Madinah. Di situ, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki itu memiliki kulit putih bersih, tubuh tinggi tegap, dan pakaian putih bersinar. Sang pendeta terpesona oleh keindahan dan kewibawaan laki-laki itu. Dia yakin bahwa dialah Nabi Muhammad. Tanpa ragu, sang pendeta mendatangi laki-laki itu dan memberi salam, "Assalamualaikum, ya Muhammad." Namun, alih-alih tersenyum, laki-laki itu malah menangis terisak-isak. Sang pendeta bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Laki-laki itu kemudian mendekat ke sang pendeta, dan bertanya dengan suara lirih, "Wahai Tuan, dari mana asalmu?" Sang pendeta menjawab dengan bangga, "Aku datang dari negeri yang jauh, aku dari Syam, dan aku sangat ingin bertemu dengan Muhammad." Laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Mari, aku akan mengantarmu kepadanya." Dia sedang berada di Masjid Nabawi. Sang pendeta tersadar bahwa dia telah salah sangka. Laki-laki yang dia kira Nabi Muhammad ternyata bukan beliau. Dia masih penasaran dan berharap untuk segera melihat wajah Nabi Muhammad. Dia baru mengetahui bahwa laki-laki yang menemani dia adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Sang pendeta mengikuti Salman menuju Masjid Nabawi. Sebelum memasuki masjid, dia memberi salam, "Assalamualaikum, assalamualaikum ya Muhammad." Mendengar salam itu, semua sahabat yang ada di dalam masjid langsung menangis histeris. Sang pendeta merasa bingung dan heran. Kenapa setiap kali dia memberi salam, orang-orang Madinah menangis? Sementara itu, Ali bin Abi Thalib mendatangi sang pendeta dan bertanya, "Wahai Tuan, dari mana asalmu?" Sang pendeta menjawab, "Aku datang dari Syam, dengan tujuan untuk bertemu dengan Muhammad." Ali menatap sang pendeta dengan kasihan dan berkata, "Sayang sekali, beliau sudah tiada sejak seminggu yang lalu." Sang pendeta terkejut dan menyesal mendengar kabar itu. Dia merasa sia-sia perjalanannya. Kemudian dia bertanya, "Bisakah aku melihat jubahnya Nabi Muhammad?" Ali mengangguk dan memerintahkan Bilal bin Rabah untuk membawakan jubah Nabi Muhammad. Bilal bergegas ke rumah Fatimah dan memberitahu maksudnya. Saat Sayyidah Fatimah membuka lemari yang menyimpan jubah ayahandanya, air matanya berlinang. Dia masih merasakan bau harum yang khas dari Nabi Muhammad. Dia pun memberikan jubah itu kepada Bilal, yang segera membawanya ke masjid dan menyerahkannya kepada Ali. Sang pendeta tak sabar untuk menyentuh jubah itu. Dia menciumnya dan berkata, "Benar sekali, dia adalah utusan Allah." Bau harum ini sama dengan yang ada dalam kitab Taurat. Sang pendeta juga memperhatikan ada 12 tambalan pada jubah itu. Dia yakin bahwa itu adalah tanda dari apa yang ada dalam kitab Taurat. Sang pendeta merasa yakin dan mantap bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat. Sang pendeta lalu bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, bagaimana aku bisa menjadi Muslim?" Ali menjawab, "Ucapkanlah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sang pendeta pun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dan masuk ke dalam Islam. Sang pendeta merasa bahagia setelah menjadi Muslim. Dia berkata kepada Ali, "Wahai sahabatku Ali, izinkanlah aku untuk mengunjungi makam Rasulullah." Ali mengangguk dan meminta Bilal untuk mengiringinya. Mereka berjalan menuju makam Nabi Muhammad. Di sana, sang pendeta mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, aku sangat rindu dengan Muhammad, tapi aku datang terlambat. Dan aku berharap Engkau mempertemukanku dengannya di alam barzah. Ya Allah, ambillah nyawaku." Sesaat kemudian, sang pendeta roboh dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ulama berkata, jika seseorang sungguh-sungguh mempelajari kitab agamanya, versi asli, maka dia akan menemukan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Dan itulah kisah dari pendeta Yahudi yang membenci Rasulullah, hingga akhirnya mualaf dan wafat di atas makam Rasulullah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.